Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak di cafe dan bersama saya Imam Kurniawan sebagai narasumber yang akan mendampingi acara ini sampai berakhir nanti. Dan spesial pada episode kali ini kita datangkan narasumber langsung. Beliau adalah salah satu dosen dari Teknik Informatika Universitas Slamet Sri Kampus 2 Batang dan tanpa berlama-lama lagi karena setelah ini saya akan menghadiri hajatannya Tom Cruise di London. Ini dia Ibu Tracy Aprilia Eskom M. Beri tepuk tangan. Apa kabar Bu Tracy? Oke, baik. Terima kasih Kak Imam. Alhamdulillah luar biasa kabar saya. Oke, boleh perkenalan dulu, Bu. Perkenalan? Ya, Tentang apa dulu nih? profil Anda dong. Profil dulu. Iya. Oke, dari pendidikan dulu ya. Mm-mm, mm-mm, Baik, dimulai dari SMK saya. mm-mm, mm-mm. SMK saya dari SMK Negeri 1 Batang. Buat teman-teman dari SMK Negeri 1 Batang, halo. Halo, halo, halo. Kemudian S1 saya dari studi Teknik Informatika, Mm-mm. eh, STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Halo warga STIMIK. Wah, seribuan ya. Kemudian studi lanjut S2 saya ada di Universitas Dianuswantoro Semarang. Alhamdulillah bulan lalu saya baru lulus. Oke, saya mau nanya nih, boleh nggak? Boleh? Menurut pendapat Anda tentang pentingnya pendidikan lanjut meskipun dari daerah, seberapa penting sih? Oke, berarti dari alumni SMA, SMK di seluruh Kabupaten Batang khususnya Mm-mm, untuk pemuda. Untuk menurut pendapat saya, kalau misalkan pemuda itu mempunyai mimpi dan cita-cita lebih untuk mengembangkan skill yang dia miliki, pasti memiliki apa ya, kemauan untuk melakukan studi lanjut gitu. Oke. Gitu. Eh, Kemudian menurut pendapat Anda, kenapa anak-anak zaman sekarang ini perlu kuliah? Kenapa perlu kuliah? Karena ini menurut pendapat saya juga ya. Eh, Selama kuliah, saya bisa merasakan perbedaan di mana sebelumnya waktu saya SMK memang saya mendapatkan ilmu untuk mata pelajaran tertentu. Tapi setelah saya masuk kuliah, saya merasakan beberapa impact buat diri saya di mana saya menemukan sebuah komunitas baru, sebuah pengalaman baru, sebuah skill baru yang bisa saya gunakan dan saya manfaatkan untuk kehidupan saat ini sih. Begitu. Oke oke. Kemudian ada nggak sih mungkin penyesalan yang pernah Anda alami selama berkuliah dulu? Kalau untuk penyesalan mungkin nggak ada, tapi lebih tepatnya ke kenapa ya dulu waktu saya studi sarjana, saya itu kurang untuk mengikuti semua organisasi atau komunitas atau UKM yang ada di kampus saya. Jadi Hmm. saya merasakannya gini, ketika di dunia kerja, saya merasakan kaget culture Hmm. shock di mana di dalam dunia pekerjaan itu semua tanggung jawab itu bukan hanya untuk individu saja, tapi kita dituntut untuk melakukan sebuah struktur tim di mana untuk mencapai value apa untuk mencapai goals yang ditentukan dari perusahaan tersebut gitu sih. Oke. Berarti menurut Bu Tracy juga ini ya, Mm-mm. seberapa penting sih Bu untuk ikut organisasi di lingkup kampus seperti itu? Menurut saya sangat penting karena itu bisa mengolah kemampuan, skill, terutama skill untuk komunikasi karena beberapa problem yang saya temui di lapangan Hmm. itu saya menemukan beberapa tipe seseorang di mana seseorang itu yang bisa dikatakan introvert dan ekstrovert. Hmm. Mereka memiliki skill tapi kurang cakap untuk berkomunikasi. Jadi menurut saya itu minus banget dan itu Hmm. saya rasakan di diri saya seperti itu. Oke. Kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya karena setelah ini ada iklan dari salah satu produk teknologi dari Jepang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV dan melanjutkan yang tadi Bu ya. Saya itu masih penasaran, apa sih yang menjadi dasar atau mungkin landasan Bu Tracy yang akhirnya memilih kuliah setelah lulus dari SMA tadi? Oke. Untuk landasan dari diri saya sendiri, yang pertama harus ada kemauan dari diri sendiri.
Itu yang paling penting. Kalau misalkan dari kitanya itu udah mau, pasti untuk menjalani ke depannya pasti enjoy. Nggak ada beban sama sekali. Kemudian yang kedua, pasti dukungan dari kedua orang tua serta doa dan harapan orang tua supaya eh, saya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian teman-teman yang support, kemudian bagaimana cara kita untuk berpikir sih bahwa pendidikan itu memang penting buat masa depan kita. Oke, oke. Kalau boleh tahu untuk SMA-nya dulu jurusan apa, Bu? Oke, kalau ngomongin soal SMK, Oh, SMK. SMK, Oh iya, saya sorry, sorry. kebetulan sekolah menengah kejuruan Hmm. agak melenceng nih. Dulu SMK saya di SMK Negeri 1 Batang, jurusan akuntansi. Jadi dulu tuh saya lebih berpikir tentang antara balance dan tidak balance untuk menghitung neraca. Nah, setelah masuk S1, minat saya itu berbeda. Saya ingin menggeluti, intinya ingin tahu lebih dalam tentang IT. Kemudian saya masuk ke STIM Widya Pratama dan mengambil program studi teknik informatika. Oke. Tapi yang menjadi triggernya Bu Esi ketika memilih jurusan IT itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Kan agak jomplang nih dari akuntansi ke IT. Iya, pasti jomplang sekali. Untuk awalnya mungkin agak kaget ya. Gitu kagetnya? Iya, Oh, kaget sorry, gitu. sorry. Karena yang sebelumnya itu kita teori, kemudian praktikumnya kita menghitung balance dan tidak balance dari suatu laporan keuangan. Kemudian kita dihadapkan dengan materi baru di mana di situ tuh terdapat materi-materi yang sebelumnya saya belum pernah mengetahui gitu loh. Misalkan algoritma pemrograman, kemudian dasar-dasar pemrograman yang dimana itu basicnya harus dikuasai dulu oleh pelajar-pelajar SMK yang mungkin konsentrasi atau jurusannya itu lebih dominan ke teknik komputer jaringan ya, atau TKJ, kemudian multimedia. Itu mungkin masih sejalur gitu, selinier. Kemudian di situ saya kaget untuk memahami bagaimana logika ini, dasar pemrograman ini itu bisa berjalan lancar tanpa error gitu. Itu lebih ke adaptasi diri saya ke mata kuliah baru gitu aja sih. Berarti sebelum memilih jurusan IT ini memang udah minat dari diri sendiri berarti Ibu ya? Iya, kalau untuk memilih jurusan IT ini kemauan dari saya setelah saya lulus SMK. Oke. Selain itu apalagi sih Bu yang menjadi triggernya yang pengen banget masuk di IT gitu? Apakah dulu ketika di SMK tidak cocok dengan jurusan akuntansi atau karena apa? Kalau untuk ngomong cocok tidak cocok itu sebenarnya nggak ada yang nggak cocok ya, karena dulu cita-cita waktu kecil saya ingin menjadi pegawai bank. Kemudian dari diskusi saya dan kedua orang tua saya itu ya udah masuk ke SMK jurusan perhitungan akuntansi, perbankan dan lain sebagainya. Kemudian dirasa-rasa passion saya itu bukan ke menghitung, tapi lebih ke komputer waktu itu. Kemudian saya gali lagi diri saya, oh sepertinya minat saya itu bukan di akuntansi, tapi lebih ke ketertarikan saya akan sebuah komputer dan di dalam komputer itu terdapat beberapa sistem dan saya ingin tahu itu semua. Kemudian di S1-nya saya masuk teknik informatika ya karena memang itu udah mungkin passion saya di sini seperti itu. Sebelum tahu itu passionnya Bu Esi itu setelah lulus SMK apakah ada rentang waktu sebelum benar-benar masuk ke jurusan IT itu nggak sih Bu? Atau langsung setelah lulus langsung udah ketemu passionnya di situ? Sebenarnya saya tahu passion saya di IT ini malah sebelum lulus Mas Imam. Sekitar berarti setelah magang. Magang itu sekitar kelas 11, kelas 2 SMK. Di situ saya dipertemukan dengan sebuah instansi keuangan, di mana di instansi keuangan itu memiliki sebuah sistem. Loh, saya di situ malah tertariknya malah sistemnya, bukan malah ke perhitungannya. Nah, dari situ saya mulai menggali-gali, oh mungkin passion saya itu
bukan di akuntansi seperti itu. Oke, tapi ketika mengambil S1 itu apakah pernah sempat kepikiran mungkin aku cocoknya di akuntansi aja deh gitu. Pernah nggak sih, Bu? Atau tetap stay di IT-nya. jurusan heeh. Oke. Untuk pemilihan minat waktu itu sebenarnya ada kebimbangan tersendiri Hmm. antara diri saya, passion diri saya dengan ekspektasi orang tua. Hmm. Karena diri saya itu milihnya ke IT nih, IT-nya. Tapi ekspektasi orang tua saya itu SMK-nya kan udah akuntansi nih. Hmm. Loh, kok S1-nya TI kayak gitu. Kan nggak sama. Hmm. Kemudian pas di kampus yang sama itu ada juga jurusan akuntansi. Oke. Terus disuruh kenapa nggak masuk akuntansi aja kayak gitu. Terus ya ada beberapa kebimbangan tersendiri di diri saya. Kemudian saya jelaskan ke orang tua saya bahwa sepertinya untuk akuntansi bisa dipelajari apa lebih Otodidak. ke otodidaknya. Nah, Oke. lah untuk pendalamannya mungkin untuk kedepannya saya akan mengambilnya yang IT kayak gitu. Oke, tapi orang tua sempat kayak ini gak sih? Gimana ya? Agak ragu dengan pilihan Bu Esi ketika memilih IT ini. Sempet gak? Tidak, karena sejauh ini apapun yang saya pilih orang tua saya percaya dan itu Oke. suatu support system di mana saya bisa berdiri di sini saat ini Oke. gitu. Berarti setelah S1 langsung ambil S2, Bu? Atau sempat kerja dulu atau gimana? Oh enggak, kalau untuk lulus S1 itu kan sekitar tahun 2020. Hmm. Itu saya mencoba dulu sebagai fresh graduate ya. Pasti di mana teman-teman mahasiswa itu memiliki rasa ingin apply sana, apply Hmm. sini, pingin mengerti, oh kemampuan saya itu bisa diterima di mana ya, kayak gitu. Terus sama juga dengan teman-teman yang lain setelah fresh graduate, saya coba apply di beberapa perusahaan. Kemudian ada suatu perusahaan di salah satu kabupaten Batang. Alhamdulillah saya diterima di sana dan saya mencoba belajar di sana, tapi dengan bagian yang bukan sesuai jurusan saya waktu Hmm. itu. Terus seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa kerjaan saya ini bukan passion saya dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Hmm. Nah, setelah resign itu kan pas kebetulan waktu gencar-gencarnya COVID ya, Oke. tinggi-tingginya COVID. Terus di rumah nganggur, udah lulus, nggak ada kerjaan, di mana-mana dibatasi oleh aturan pemerintah bahwa nggak boleh berkerumun seperti itu. Kemudian saya searching-searching tentang eh, informasi pendidikan, informasi pekerjaan di internet seperti itu. Kemudian saya tertarik akan suatu perguruan tinggi di mana menurut saya IT di perguruan tinggi itu sangat bagus. Hmm. Nah, kemudian saya awalnya iseng-iseng daftar, kemudian pas saya baca dan kaji lebih lanjut tentang program studi yang ada di sana, sepertinya saya berminat di sana. Kemudian saya berdiskusi dengan orang tua saya bahwa saya ingin studi lanjut di sana dan alhamdulillah direstui. Dan universitas Oke. itu ada di Universitas Dianuswantoro Wush. Semarang. Oke, karena akan ada iklan masuk dari brand kecantikan, kita potong dulu karena akan ada jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV dan melanjutkan yang tadi lagi ya Bu ya. Apa sih Ya, pendapat Anda tentang sarjana yang kalah dengan lulusan SMA, SMK dalam mencari pekerjaan? baik. Kalau untuk masalah itu lebih ke kultural ya. Hmm. Karena eh, pendapat banyak orang sekarang itu kalau setelah lulus SMA, buat apa sih kamu kuliah? Toh kamu udah punya ijazah SMA, Hmm. buat ngelamar kerja itu udah bisa. Oke. Tapi kembali lagi, kalau misalkan teman-teman itu apply di perusahaan yang benefitnya itu bagus, pasti perusahaan itu eh, pasti akan memfilter untuk siapa yang layak untuk masuk di perusahaan itu. Pasti ada kriterianya, minimal S1 apa, D3 apa, dan lain sebagainya. Dan
kualifikasi untuk SMA mungkin eh, maaf bukan bermaksud untuk menyudutkan, tapi akan apa ditaruh di list terbawah daripada yang memiliki gelar seperti itu. Oke. Karena menurut saya kuliah itu bukan cuma untuk mendapatkan sebuah kertas ijazah, tapi menurut saya kuliah itu adalah tempat di mana kita untuk mengeksplor diri kita, menemukan jati diri kita, supaya kita layak ketika kita sudah berada di dunia pekerjaan. Seperti itu. Oke. Tadi sepertinya di awal Bu Tracy agak menyinggung soal KITB ya. Oh iya, untuk KITB. Kira-kira ada itu enggak sih semacam mungkin tips atau trik untuk khususnya untuk putra-putri daerah yang ingin mencari pekerjaan khususnya di daerah kita sendiri itu? Oke. Kalau untuk KITB kan itu adalah proyek besar di Kabupaten Batang ya. Di mana di situ telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan dari mulai lokal maupun internasional hadir di Kabupaten Batang. Oke. Nah, tugas kita bagaimana untuk bersaing dengan pemuda-pemuda yang dari luar Kabupaten Batang seperti itu. Nah, gimana cara bersaingnya? Ya, cara bersaingnya meningkatkan skill yang pertama, kemudian melatih diri untuk terbiasa untuk tidak menjadi kaum rebahan. Karena sekarang banyak pemuda-pemuda yang lebih mengedepankan ego dan sering bermalas-malasan. Nah, caranya gimana ya? Itu kembali lagi, karena setiap perusahaan yang berbenefit besar itu pasti membutuhkan sumber daya manusia yang hebat. Nah, syarat untuk menjadi sumber daya manusia yang hebat pasti ada peran penting pendidikan di dalam filternya. Nah, untuk itu ayo mulai sekarang pemuda-pemudi warga Kabupaten Batang mencoba untuk open minded tentang pentingnya pendidikan untuk masa sekarang di masa yang akan datang, karena saya rasa perkembangan IT terutama di era sekarang itu sangat dinamis dan sangat cepat. Kalau kita tidak cepat-cepat untuk menyesuaikan diri, pasti kita akan tertinggal. Oke. Kemudian nih kira-kira kontribusi apa yang bisa dilakukan khususnya untuk lulusan sarjana dalam menghadapi kondisi yang seperti ini Bu Tracy? Kontribusi. Yang pertama, karena sekarang ya mungkin ijazah saja nggak cukup ya. Kalau misalkan tidak diimbangi dengan skill atau kemampuan. Jadi kontribusinya ya teman-teman perbanyak ilmu, perbanyak belajar, perbanyak ingin tahu supaya teman-teman tidak kalah saing dengan kontestan yang lain atau dengan pesaing yang lain yang lebih jago dari kita saat ini, seperti itu. Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita juga sudah dapat pertanyaan, kita sudah ada 3.750 pertanyaan tapi kita hanya mengambil 5 saja. Baik. Langsung saja pertanyaan pertama ini dari @bakul.sandal. Tantangan apa yang pernah Ibu Tracy alami selama melanjutkan pendidikan? Tantangan? Baik S1 maupun S2? Ya. Kalau untuk S1 lebih ke kagetnya ya tantangannya, kemudian menyesuaikan diri dengan yang ada di lingkungan kampus, terutama untuk menemukan pertemanan yang baru, kebudayaan yang baru di kampus dan lain sebagainya. Kemudian lebih gregetnya tuh adalah yang di S2, di mana S2 itu kita dituntut untuk banyak bereksperimen tapi kita terkendala dengan adanya COVID-19. Nah, menurut saya pembelajaran melalui WFH waktu itu kurang efektif. Jadi kita dituntut untuk belajar mandiri, beda dengan kelas offline di mana kita bisa dibimbing oleh dosen kita supaya penelitian kita itu bisa berjalan dengan lancar, gitu aja sih. Oke. Kemudian pertanyaan kedua nih datang dari @balon_hijau. Bagaimana mengatasi skeptisme masyarakat tentang pendidikan tinggi bagi kaum hawa khususnya? Bagi kaum hawa? Yep. Oke. Yang pertama tadi, kita niatnya harus ada di diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus open minded. Kaum hawa ada yang bilang, kamu nggak usah
sekolah, kamu nggak usah kuliah, kamu fokus saja di dapur dan ngurusi suami. Itu menurut saya itu adalah istilah yang sangat salah sih. Karena belajar itu merupakan suatu hak semua manusia, baik Adam maupun Hawa, untuk mengecap pendidikan dan tingkat belajar yang lebih tinggi dari saat ini. Nggak ada batasannya menurut saya. Oke. Setelah tadi jawab pertanyaan tentang tantangan, ini ada pertanyaan kocak dari @bakso.paksuroso. Apa sih makanan kesukaan Bu Tracy sampai bisa lulus S2 dan jadi dosen? Ini penting banget dijawab. Ya, intermezzo lah. Kalau makanan kesukaan, apa ya? Saya bukan tipe orang pemilih makanan sih. Semua makanan yang dirasa pedes, manis, saya suka. Gitu. Semua dilibas berarti? Iya. Itu mungkin maksudnya omnivora sih Bu ya? Kalau omnivora saya kanibal nggak ya? Yang intinya yang bisa dimakan dan mungkin lebih ke tesnya yang Asia. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari @pedagang_kaki5. Apakah studi S3-nya sudah dipersiapkan? Kalau sudah, bagaimana persiapannya? Spill dong. Anjay. Oh gitu. Spill S3. dong. Kalau ngomongin tentang S3 tuh di pikiran saya itu satu kata Mas Imam. Apa itu? Keren. Waduh. Karena seseorang bisa mencapai di tahap itu adalah seseorang yang luar biasa dalam segi apapun. Yang pertama dalam segi kemampuan, yang kedua dalam segi finansial, yang ketiga dalam segi hoki ya, hoki gitu. Karena S3 itu dituntut kita harus membuat metode baru. Oke. Di mana metode baru itu jika kita terapkan itu bukan masalah yang mudah untuk kita kerjakan seperti itu. Dan juga S2 itu dituntut kita harus memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik dan benar. Oke. Nanti kalau untuk itu bisa mengikuti kursus-kursus dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Itu yang lebih dipersiapkan dalam lanjut S3. Dan doakan saya semoga dalam waktu dekat ini juga bisa untuk lanjut di S3. Amin. Ini pertanyaan selanjutnya agak panjang ya, dari @dwi_ganteng banget. Kak mau tanya, gimana cara menghadapi rasa malas saat belajar? Apalagi saat sekolah selalu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dan ijazah sekolah sampai studi lanjut sangat diperlukan untuk dapat pekerjaan. Gimana tips menghadapi rasa malas dan memanage waktu agar jadi orang sukses? Oke. Jadi ini tentang menghadapi rasa malas, time management, biar bisa jadi orang sukses. Oke. Oke, dari yang menghadapi rasa malas dulu ya. Kalau dari saya pribadi, gimana saya bisa memerangi rasa malas dari diri saya, yaitu saya gini, menerapin komitmen pada diri sendiri. Kalau misalkan kamu hari ini masih tetap berada di zona nyaman kamu akan siap-siap menjadi bodoh di masa yang akan datang. Gitu. Jadi kalau misalkan saya udah mulai malas, saya udah mulai boring nih dengan keadaan saya saat itu, saya mulai membuka aktivitas baru yang lain. Misal menonton YouTube dengan bukan channel yang mungkin happy-happy aja ya, tapi untuk channel yang edukatif dan komunikatif gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengatur untuk time management? Time management itu bisa kita buatkan sebuah jurnal hidup kita, di mana kita itu diatur di jurnal itu. Misalkan minggu ini hari Senin kita harus ngapain, hari Selasa kita harus ngapain, sampai hari Sabtu dan Minggu kita harus ngapain. Jangan sampai di semua hari itu kita membuang waktu yang sia-sia. Gitu. Oke. Dan untuk penutup ada nggak sih Bu saran-saran atau mungkin tips-tips lagi ya untuk khususnya yang ingin masuk kuliah, melanjutkan studi di kuliah? Ada nggak saran-saran? Dan juga mungkin Bu Esi ada moto hidup boleh disampaikan nanti. Oke, ada hadap beberapa kamera poin boleh. Ya. Oke, hadap kamera. Iya, hadap kiblat juga boleh sih, nggak apa-apa, menurut. Silakan Bu Esi. Mau sholat dong balik. Tadi apa yang pertama? Untuk menghadapi kuliah. Oke, saran. Untuk yang mungkin bingung ingin masukkan studi kuliah, itu mungkin ada saran nggak sih atau tips dan trik gitu? Oke, kalau saran dan tips untuk terutama untuk pemuda-pemudi warga Batang ya, warga daerah, mungkin lebih teman-teman harus niatkan dulu nih kemauannya untuk melanjutkan studi lanjut atau kuliah S1 maupun S2. Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa open minded
tentang perkembangan zaman yang semakin wow ya, gitu. Kemudian persiapan yang lainnya mungkin lebih ke gimana nanti teman-teman semua itu bisa mengelola tentang finansial, kemudian untuk skill, keterampilan dan lain sebagainya seperti itu. Mulai dipersiapkan dan misalkan minat bakat teman-teman itu di IT ya difokuskan untuk belajar IT mulai dari sekarang. Misalkan untuk ke DKV ya berarti mulai belajar desain dari sekarang seperti itu. Lebih dipersiapkan lagi. Oke. Kemudian tadi apa yang poin kedua? Moto hidup. Ada Oke. Untuk moto hidup saya mungkin ini satu yang lagi saya alami saat ini dan mungkin bisa teman-teman terapin di kehidupan semua ya. Jadi saya merasa akhir-akhir ini tuh belajar itu penting. Dan misalkan tidak tahu itu adalah suatu masalah fatal. Kalau moto hidup dari saya mungkin lebih ke teruslah belajar, teruslah mencari tahu, dan teruslah untuk mengeksplor diri supaya ketika nanti kalian mau berada di tempat baru, kalian tidak takut. Gitu. Oke, itu saja cukup? Oke. Oke, buat teman-teman Sleep of Friend dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe, like, dan juga share karena di 1000 subscriber kita akan giveaway 1 motor listrik langsung dari Jepang. Jadi tunggu episode-episode gokil lainnya bersama saya Kurniawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Tepuk tangan dong.